Baik Pak Ustadz, yang kedua nih. Nah tadi kan sebelum menikah, apa panduan-panduannya. Setelah menikah nih, terus kita ada masalah. Masalahnya tuh mungkin masalahnya sepele, tapi karena diulang lagi kan itu jadi besar. Sementara misalnya udah capek ngomongnya atau suami sama istrinya udah sama-sama letih ngomongnya itu lagi. Nah harus gimana kira-kira nih supaya komunikasinya bisa langgeng lagi, bisa bisa cair gitu, nggak kaku. Itu gimana Pak Ustadz? Ya, kita ingin pasangan kita melakukan ini, gitu kira-kira ya. Sudah, pasangan kita juga pasti ingin kita juga seperti yang dia inginkan, ya. Yang perlu kita cari begini, bahwa manusia impian kita itu yang seperti kita bayangkan, kalau cerita novel itu kan ada Arjuna impian kita, atau Sri Kandi impian kita itu dia tidak akan pernah kita temukan langsung jadi seperti itu. Ya. Jadi kita membayangkan ya, yang orang yang jeblok gitu langsung udah seperti yang ada di kepala kita. Itu hayal itu ya. Jadi pendidikan itu adalah proses bagaimana kita menemukan suami atau istri seperti impian kita melalui proses bersama. Jadi kita harus berproses supaya nanti ketemu ideal itu yang kita harapkan, suami dan istri yang sesuai bayangan saya itu ya seperti ini. Ya tentu itu tidak mudah. Ya kuncinya adalah kita harus saling terbuka, saling berkomunikasi supaya yang suami tahu apa maunya istri, istri juga tahu apa maunya suami gitu. Jadi tapi memang tidak mudah, ya. Ya kan kalau pada kenyataannya nih, misalnya kita lihat di grup-grup lah, misalnya atau enggak di media sosial, kan masih banyak tuh yang curhat masalah rumah tangga ya Pak Ustadz ya. Ada yang ngerasa misalnya istrinya cerewet gitu, terus juga ada yang ngerasa suaminya nih nggak punya perasaan gitu ya misalnya. Nah ini sebagai suami dan sebagai istri, hal-hal penting apa sih yang mendasar dalam kita memahami ini sifat laki-laki kayak gini, sifat perempuan kayak gini? Gimana Pak? Ya bukan hanya laki dan perempuan. Setiap orang, saya percaya bahwa orang itu memang punya kelemahan masing-masing, ya kan? Punya sisi-sisi buruk masing-masing, ya. Tetapi juga tidak ada orang itu yang tidak punya sisi baik, sama sekali tidak ada itu. Ya, pasti ada, ya. Sama anak kita juga begitu. Ada sisi baiknya, juga ada sisi negatifnya. Ya, bagaimana kita mengembangkan sisi baiknya ini sampai bisa nutup sisi buruknya, ya. Dan ada keadaan-keadaan tertentu yang kita itu harus terima bahwa itu paket jadi. Misalnya begini, ya, suami kita itu orangnya rajin bekerja, sehingga di kantornya karirnya bagus, di masyarakat dia diterima, ya. Cuman dia punya kelemahannya apa? Dia itu loh, kalau orang pulang dari kantor, sepatunya nggak pernah dilepas, masuk saja, sudah ditegur berkali-kali, ya begitu aja, balik lagi. Kalau sudah berusaha mati-matian, berarti itulah saat kita itu beribadah. Apa? Melayani itu. Iya, supaya dia bisa tetap enjoy dengannya itu sepanjang memang itu bukan sesuatu yang merusak gitu ya. Artinya ada kan orang itu yang suaminya itu loh punya kebiasaan kalau habis mandi terus anduknya itu dilempar begini aja. Itu bisa jadi masalah besar. Ya, padahal kan cuma ngambil begitu saja kok. Ya kan? Jadi kan nggak repot-repot amat itu cuma nggak repot-repot amat. Ya begitu kira-kira ya. Ya memang ada sisi-sisi baik, tapi saya yakin setiap orang itu semuanya punya itu. Ya, ya kita sekarang tinggal kita kan punya tujuan besar ini kan, punya tujuan besar. Yaitu paket jadi yang sudah harus kita terima. Kalau memang sudah dicoba, ini masing-masing orang punya kebiasaan yang kecil-kecil itu, tapi masih lihat dari sisi yang baiknya. Ya barangkali saya sering menyampaikan di setiap training saya itu, kita itu harus bisa melihat segala fakta itu dari sisi yang berbeda.
Karena kalau kita tidak bisa melihat dari sisi yang berbeda, kita fokus pada satu hal, kita sampai lupa bahwa ada anugerah besar yang ikut dengan hal itu, tapi kita fokus pada yang buruknya saja. Nah, contohnya begini, kita selalu terganggu dengan suami kita yang kalau tidur itu dengkurnya keras, gitu kan? Oh, ya. Iya. Ya, begitu ya. Ya, kenapa kok kita fokus pada dengkurnya? Kenapa kita tidak lihat bahwa dia itu sedang tidur di sebelah kita? Kalau dia tidur di sebelah orang lain kan nggak kedengeran itu dengkurnya kan? Jadi ada anugerah besar yang Allah berikan kepada kita, tapi kita fokus pada masalahnya yang kecil itu saja, ya kan? Ya, dan dalam balapannya pasti akan terlihat begitu ya.